Bagaimana kabar kalian semua? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih ingat ya kita nggak? Kalau Miss tanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Coba ya, Miss tanya ya. Jawabnya yang kenceng ya. Mana semangatmu? Wah, adik-adik luar biasa sekali. Sepertinya sudah pada siap untuk kita semua ya. Yuk kita mulai saja ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik siap memuji nama Tuhan? Kita sama-sama ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati hilang hore. Kalau kau suka hati hilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hilang hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore. Wah, semuanya penuh dengan sukacita hari ini. Percaya semuanya akan semakin sukacita lagi. Sebentar, kita akan mendengar firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau kasih satu pujian dulu ya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita pujian sekali lagi ya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Olin. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Kalau sudah siap, kelihatan nih dari duduknya udah rapih. Lipet tangannya, matanya ke depan, pasang telinganya. Ya, sebelum kita dengerin firman, kita doa lagi yuk adik-adik. Ikutin Kak Olin ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan,
berbicaralah untuk kami supaya kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kami semua. Tuhan, berikan kami roh pengertian, roh dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, Kak Olin lagi ada di mana nih adik-adik? Ikutin Kak Olin. Itu ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi kabarin firman Tuhan. Terus, wah, Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat-mujizat. Tuhan sembuhkan orang buta bisa melihat adik-adik. Wah, hebat. Oh, Kak Olin lupa adik-adik. Kak Olin mau ke rumah teman Kak Olin dulu. Adik-adik ikut ke rumahnya teman Kak Olin ya. Ikut dulu yuk, kita jalan. Kita udah sampai di rumahnya adik-adik. Nah, di sini kenalin nama teman kakak. Ada namanya Marta dan Maria. Dan dia juga punya saudara namanya Lazarus. Wah, adik-adik kasihan, Lazarus lagi sakit. Kak Olin lagi jengukin teman kakak yang sedang sakit, Lazarus namanya. Tapi adik-adik, kita lihat yuk, Maria sama Marta lagi ngomong apa ya? Oh, ternyata mereka lagi minta tolong sama seseorang untuk sampaikan berita ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi lagi ngajar adik-adik. Mereka jauh dari Tuhan Yesus. Makanya mereka meminta untuk orang menyampaikan kabar ke Tuhan Yesus kalau Lazarus, temannya Tuhan Yesus, sedang sakit. Akhirnya pemberitahu beritanya udah kasih tahu nih ke Tuhan Yesus kalau Lazarus sedang sakit. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus belum berangkat langsung ke rumah Lazarus. Tuhan Yesus diam dulu, mengajar dulu selama 2 hari. Tuhan Yesus tidak langsung ke rumah Lazarus karena Tuhan Yesus berkata kalau penyakit yang Lazarus derita, yang Lazarus alami, itu akan membawa kemuliaan nama Tuhan, tidak menyebabkan kematian. Kita lihat lagi yuk ceritanya kenapa. Oh, Tuhan Yesus lagi ngajar adik-adik. Terus, wah, ternyata Tuhan Yesus mau menjenguk Lazarus. Kita ikutin Tuhan Yesus yuk. Ternyata Tuhan Yesus mau menjenguk Lazarus sekarang. Nah, waktu mau menjenguk nih adik-adik, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya kalau Tuhan Yesus mau ke rumah Lazarus. Tapi padahal murid-muridnya bilang, Tuhan yakin mau ke rumah Lazarus? Kan banyak orang yang gak suka sama Tuhan Yesus di sana, mau ngejahatin Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus sangat ingin ketemu Lazarus, makanya Tuhan Yesus, ayo kita harus jenguk Lazarus. Ada pekerjaan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan untuk Lazarus. Ayo, ajak murid-muridnya, ayo ketemu Lazarus. Karena ada kuasa Tuhan yang mau Tuhan nyatakan untuk Lazarus. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang jalan adik-adik untuk melihat Lazarus, nah, Maria mendengar adik-adik. Marta mendengar kalau Tuhan Yesus sudah mau ke daerah mereka, mau ke rumah mereka. Makanya Marta langsung cepet-cepet lari. Oh, Tuhan Yesus sudah mau dekat, Tuhan Yesus sudah mau nyampe. Terus Marta udah sampai di tempatnya Tuhan Yesus sedang berjalan. Marta bilang sama Tuhan, Tuhan, sahabatmu yang kau kasihi sudah gak ada. Coba kalau Tuhan datang sebelumnya, waktu kami memberitahu Lazarus sedang sakit, Tuhan datang, pasti Tuhan sembuhkan. Terus Tuhan bilang sama Marta,
Marta, kalau kau percaya, maka ada kuasa Tuhan, ada kebangkitan yang terjadi. Terus Marta bilang, iya, aku percaya ada kebangkitan setelah kita gak ada, yaitu masuk ke rumah Tuhan. Kita sudah di surga, kita hidup. Tapi sekarang Lazarus sudah gak ada, Tuhan. Terus Tuhan tanya, ya kamu harus percaya. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus sedang jalan lagi nih mau ke rumah Marta, Maria juga mendengar kalau Tuhan Yesus sudah hampir dekat dengan rumahnya. Makanya Maria langsung pergi juga seperti Marta ke Tuhan Yesus. Dan dia tersungkur, adik-adik, dia sujud menyembah Tuhan sambil menangis. Tuhan, kalau saja Engkau datang, Lazarus pasti masih hidup. Pasti ada Tuhan nyatakan kuasa. Tapi Lazarus udah gak ada, Tuhan. Sudah gak ada. Tolong Tuhan. Ya, minta tolong sama Tuhan, adik-adik. Dia minta tolong Tuhan, lakukan sesuatu dalam hatinya. Mungkin Maria berkata seperti itu. Dan waktu Maria berkata seperti itu, adik-adik, Tuhan pasti Lazarus masih hidup kalau Tuhan ada. Nah, Tuhan Yesus langsung sedih hatinya, langsung tersentuh hatinya dengan kata-kata Maria. Karena Maria adalah orang yang sangat suka dekat sama Tuhan Yesus. Karena mendengar anaknya yang meminta, karena Tuhan mendengar Maria meminta seperti seorang teman minta sahabatnya untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan Yesus bersedih hatinya. Dan Tuhan Yesus langsungnya bilang sama Maria, "Di mana engkau baringkan Lazarus?" Maria langsung kasih lihat, "Ini Tuhan di sini." Lazarus sudah di dalam gua untuk dikuburkan di situ. Jadi zaman dulu ada gua untuk semacam pemakaman atau kuburan untuk orang yang sudah meninggal. Tuhan melihat itu, Tuhan langsung bilang, Tuhan langsung berkata dengan orang-orang, "Buka gua itu." Pokoknya buka. Waktu pas diminta, dikasih perintah buka gua itu, ada yang menghalangi Tuhan untuk melihat Lazarus, minta dibukakan guanya. Akhirnya batu itu digulingkan dan Tuhan bilang, "Lazarus, keluarlah." Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Lazarus keluar dari kuburnya. Lazarus langsung jalan, mungkin lagi diikat pakai kain. Dia berusaha untuk membukanya dan akhirnya, wah, Lazarus hidup lagi, adik-adik. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan berkata, "Lazarus, keluarlah." Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat dahsyat, adik-adik. Tuhan Yesus bisa melakukan apapun. Tuhan bisa bangkitkan. Karena Tuhan yang punya hidup. Tuhan yang menciptakan semua. Adik-adik di sini percaya Tuhan Yesus kita hebat? Coba lambaikan tangannya sama Kak Olin. Yes, Tuhan Yesus kita hebat. Gak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Sakit penyakit pun enggak. Kita gak punya apa-apa, tapi Tuhan Yesus punya kita. Dan Tuhan akan mencukupkan. Percaya adik-adik kalau Tuhan kita hebat. Misalnya nih adik-adik, kalau ada papa mama kita lagi sakit atau berantem, kita berdoa, "Tuhan, pulihkan hubungan papa mamaku. Tuhan, pulihkan, berikan kesembuhan untuk papa mamaku." Seperti Maria berdoa sama Tuhan Yesus, maka Tuhan tersentuh hatinya karena Tuhan tahu adik-adik adalah anak-anaknya. Jadi adik-adik gak perlu takut
Tuhan Yesus pasti menjawab jawaban doa anak-anaknya, yaitu adik-adik semua. Jadi ajak papa mama, "Pa, Ma, ayo kita berdoa untuk bangsa kita. Pa, Ma, ayo kita berdoa untuk keluarga kita." Atau kalau misalnya papa mama belum percaya sama Tuhan Yesus, ajak saudaramu untuk berdoa bersama. Koko, Cici, ayo kita doa bersama untuk papa mama kita. Koko, Cici, ayo kita berdoa untuk teman kita yang belum percaya. Tuhan pasti mendengar, karena adik-adik ketika berdoa pasti percaya Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus dengar suara doa adik-adik. Kalau adik-adik percaya, Tuhan pasti tersentuh hatinya dan akan melakukan sesuatu yang mujizat. Pengen doa buat siapa? Papa mama yang suka berantem, atau bangsa kita yang sedang sakit, banyak sakit COVID, atau banyak yang lagi demo? Biar Tuhan berikan kedamaian untuk bangsa kita. Yuk Kak Olin ajak adik-adik sama-sama punya yakin, rasa percaya kalau Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita hebat, Tuhan Yesus itu dengar setiap doa anak-anaknya. Jadi kita sama-sama, Kak Olin mau ajak adik-adik untuk berdoa sama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar kalau Tuhan adalah Allah yang hebat. Kami percaya Tuhan Yesus juga melakukan yang hebat untuk bangsa kami, untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami, untuk keuangan kami, untuk semua yang kami butuhkan. Tuhan cukupkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan lakukan yang hebat. Karena kami percaya kami punya Papa yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami percaya bangsa kami dipulihkan dari corona. Bangsa kami damai, tidak ada berantem lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita akhiri di ibadah sekolah minggu, Kak Olin pengen ajak adik-adik untuk hafal dulu ayat hafalannya. Dari Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kita sama-sama ulangi. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan yang hidup." Wah, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan, memberi damai, memperbaiki hubungan yang suka bertengkar, berantem. Tuhan pasti sembuhkan karena Tuhan kita adalah hidup. Jadi yang sakit akan sembuh, yang bertengkar jadi damai lagi, baik lagi, karena kita minta sama Tuhan kita yang hidup. Yuk adik-adik, kita sama-sama bilang, Tuhan Yesus hebat. See you next Sunday. God bless you adik-adik.